Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Mm-mm. Sekarang hari Sabtu 7 Maret 2026 dan senang banget rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk gabung lagi bareng kita. Iya, buat Anda yang selalu ngikutin isu-isu global atau sekedar penasaran gimana dunia ini sebenarnya bekerja, hari ini kita punya topik yang lumayan berat tapi sangat relevan. Betul, kita bakal ngebahas gimana media itu secara harfiah ngebentuk realitas di kepala kita. Dan kita nggak bakal ngomongin soal teori konspirasi atau semacamnya ya. Nggak, sama sekali nggak. Kita bakal pakai lensa yang sangat presisi nih, lensa linguistik atau ilmu bahasa, dan fokusnya ada pada krisis migrasi Eropa antara tahun 2015 sampai 2017. Dan sumber utama kita hari ini adalah sebuah buku analisis korpus yang sangat masif. Judulnya The Representation of Refugees and Migrants in European National Media Discourses from 2015 to 2017. Kalau istilah analisis korpus ini terdengar terlalu akademis buat Anda, bayangkan aja para peneliti ini memasukkan jutaan kata dari ribuan artikel berita ke dalam sebuah sistem. Lalu mereka membedah pola tersembunyi dari pilihan kata yang dipakai jurnalis. Jadi kita nggak cuma menebak-nebak kecenderungan media ya. Betul, kita melihat bukti data matematis tentang bagaimana bahasa dikonstruksi. Nah, misi eksplorasi kita hari ini tuh sebenarnya simple. Kita mau ngebongkar kode di balik teks berita yang Anda baca tiap hari. Kadang kan kita ngerasa cuma nyelap informasi faktual ya. Padahal sebuah pilihan kata benda atau metafora yang kelihatannya sepele itu bisa memanipulasi tingkat empati kita. Iya, dan memicu rasa takut juga. Bahkan pada skala yang lebih luas, bisa nentuin arah kebijakan suatu negara. Sebagai pembelajar yang kritis, Anda mungkin sering rasa kewalahan dengan arus informasi. Pasti, memahami bagaimana berita dibingkai atau di-framing itu ibarat punya kacamata tembus pandang. Anda jadi bisa ngelihat niat di balik teks. Betul banget. Ini kayak jalan pintas yang bagus banget supaya kita nggak gampang terombang-ambing sama narasi emosional di media massa. Oke, mari kita urai ini bersama-sama. Biar kita punya pijakan yang sama, kita tarik mundur sedikit ke tahun 2015. Iya, tahun yang krusial. Itu tahun rekor perpindahan manusia kan. Lebih dari 1,32 juta orang menyeberangi Laut Tengah. Dan di tengah situasi itu, Kanselir Jerman Angela Merkel ngeluarin pernyataan legendarisnya yang bunyinya "Wir schaffen das" atau "kita pasti bisa". Pernyataan yang langsung bikin heboh ya. Banget. Tapi dari kacamata linguistik, ada satu hal yang langsung terjadi di seluruh headline berita waktu itu. Munculnya label krisis pengungsi. Kayak serempak gitu ya? Iya, di dalam buku ini ada analisis soal betapa cepatnya label itu menempel. Padahal kata krisis sebenarnya cuma digunakan sebentar secara harfiah setelah tragedi Alan Kurdi. Oh, anak kecil asal Suriah yang tenggelam itu ya? Betul. Di momen itu kata krisis memang pas, karena merujuk pada penderitaan manusia yang luar biasa. Tapi label itu telanjur menempel buat bahkan ketika situasinya udah berubah. Jadi, so what gitu kan? Kenapa kalau disebut krisis? Kalau dipikir-pikir, nyebut ini sebagai krisis, secara kognitif itu memicu rasa darurat. Sangat. Berdasarkan data dari peneliti Lian Strobel, media menggunakan 5 bingkai utama. Ada bingkai konflik, human interest, konsekuensi ekonomi, moralitas, dan tanggung jawab. Nah, ketika label krisis digabungkan dengan bingkai ekonomi atau konflik, respons otak pembaca itu langsung berubah. Ini analoginya buat Anda yang lagi dengerin, ini kayak perbedaan antara menyebut sebuah kejadian sebagai perubahan cuaca versus bencana Nah, badai. itu perbandingan yang pas. Fakta di lapangannya mungkin sama-sama hujan angin. Tapi begitu Anda dengar kata bencana badai, respons otak Anda bakal langsung defensif, ngerasa bahaya, dan mikir buat nyelamatin diri. Betul. Dan jurnalis secara sadar atau tidak menggunakan itu. Sekarang mari kita beralih ke temuan yang sangat menarik dari kasus Austria. Iya, penelitian Julian Schroeter. Ya, dia meneliti lebih dari 6.000 artikel koran. Dan dia menemukan fenomena pengelompokan leksikal atau lexical bundling. Ini yang medianya sering menyatukan semua orang yang berpindah ini jadi satu massa ya? Tanpa identitas. Mereka sekedar disebut Flüchtlinge yang artinya pengungsi atau Migranten yang berarti migran. Jadi latar belakang individu mereka yang sangat beragam, entah mereka dokter, guru, atau mekanik, itu dihapus semua. Dihapus total. Ini membuat pembaca lebih sulit untuk berempati karena mereka melihat kelompok ini bukan sebagai manusia individu, melainkan sekedar angka atau ancaman massal. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Metafora yang dipakai.
Iya, metafora air. Waktu saya baca temuan soal kata-kata metaforis yang paling sering muncul di media Austria, itu merinding juga. Mereka pakai kata Flüchtlingsstrom, yang artinya aliran pengungsi. Terus Flüchtlingswelle atau gelombang pengungsi. Bahkan ada yang pakai kata tsunami. Iya, tsunami. Kenapa ini penting untuk dibedah? Karena menggunakan metafora gaya alam atau air untuk mendeskripsikan manusia itu adalah bentuk dehumanisasi. Kan diri dari perang menjadi semacam bencana alam, sesuatu yang tak terkendali, tidak berwajah, dan mengancam. Otomatis solusi yang terpikirkan oleh pembaca juga beda kan? Pasti. Kalau ada air bah atau tsunami yang datang, solusi logisnya apa? Ya membendung airnya Iya, atau mendistribusikan alirannya. betul. Kita meresponsnya seperti menangani barang logistik atau krisis infrastruktur, bukan menangani manusia yang butuh pertolongan. Dan ada satu lagi temuan dari Austria yang menyoroti kesenjangan empati ini. Kontrasnya sangat mengejutkan ya. Banget. Waktu koran Austria membicarakan warga mereka sendiri, warga Austria, mereka pakai kata-kata yang mendeskripsikan perasaan. Iya, dunia batin mereka. Ya, 80% warga merasa khawatir. Tapi giliran ngomongin pengungsi, pendekatannya murni statistik. 60% pengungsi adalah pria. Ini secara efektif menciptakan batas kita versus mereka yang sangat jelas di benak pembaca. Kita adalah manusia yang punya perasaan, sementara mereka adalah gelombang statistik. Luar biasa ya gimana bahasa sekecil itu bisa ngaruh ke psikologi massa. Sangat berpengaruh. Dan kalau kita mau melihat bagaimana konteks lokal memanipulasi isu global ini, kita harus lihat kasus Belgia. Nah, Belgia ini punya keunikan ekosistem kan? Negaranya punya 2 ekosistem media yang benar-benar terpisah. Betul, ada Flanders di utara yang berbahasa Belanda dan Wallonia di selatan yang berbahasa Prancis. Mereka nyaris tidak pernah saling bersinggungan. Jadi, walaupun ada krisis global yang sama, cara mereka ngelapor ini beda dong. Beda secara lokasi. Data menunjukkan meskipun kosakata yang dipakai mirip, media berbahasa Belanda seperti De Standaard eksklusif menyebutkan kota-kota di Flanders dan politisi mereka sendiri. Sementara media Prancis seperti Le Soir menyebut kota-kota di wilayah Walloon. Tapi ada satu anomali kan? Iya, media Prancis ternyata lebih sering mengutip politisi dari wilayah Flemish. Oh iya, Theo Franken dari partai kanan NVA itu. Tepat, dan cara mereka membingkai kutipannya ini yang jadi kunci. Kita laporkan ini secara imparsial ya, tanpa memihak. Theo Franken ini kan sering dikutip oleh media Flemish dalam konteks administratif dan kebijakan perbatasan. Sangat prosedural pelaporannya di media Belanda. Tapi di sisi media berbahasa Prancis, mereka justru secara tajam membingkai kutipan Franken sebagai narasi penyusup atau menyoroti cuitannya yang kontroversial. Seperti penggunaan tagar Opskuisen yang artinya membersihkan terkait penertiban pengungsi di Taman Maximilian. Jadi politisi utara ini dipakai oleh media selatan spesifik untuk dikritik. Betul sekali. Ini menghubungkan kita ke gambaran besarnya. Tidak ada berita internasional yang benar-benar internasional. Selalu disaring lewat lensa lokal. Selalu. Media selalu membingkai peristiwa global melalui agenda politik lokal untuk melayani audiensnya sendiri. Isu migrasi di Belgia pada akhirnya digunakan untuk memainkan dinamika politik internal Belgia itu sendiri. Masuk akal. Karena pembaca selalu peduli dengan apa yang dekat dengan mereka. Persis. Nah, dari Belgia kita nyebrang ke Prancis. Ada penelitian yang membandingkan 2 media besar, Le Figaro dan Le Monde, dari tahun 2015 ke 2018. Iya, evolusi emosi beritanya sangat terlihat di sini. Ini yang bikin saya lumayan kaget. Temuan statistiknya nunjukin penggunaan kata sifat di kedua koran itu menurun drastis dari 2015 ke 2018. Penurunan kata sifat ini menandakan transisi dari fase kejut ke fase rutinitas. Di 2015 itu kan masih emosional banget ya beritanya. Sangat subjektif. Jurnalis bereaksi terhadap krisis kemanusiaan dengan banyak kata sifat untuk menggambarkan tragedi tersebut. Tapi di 2018, nada berita menjadi lebih objektif dan administratif. Sudah jadi urusan birokrasi gitu ya? Betul. Dan yang lebih menarik adalah perbedaan haluan antara 2 media ini seiring berjalannya waktu. Temuan korpusnya nunjukin Le Monde secara konsisten membingkai situasi ini sebagai tanggung jawab bersama Eropa. Iya, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang membutuhkan solusi institusional Uni Eropa.
Dan bingkai ini semakin kuat di 2018. Sementara Le Figaro sebaliknya ya, mereka justru makin jarang pakai kata Eropa dan lebih fokus ke sudut pandang nasionalis Prancis. Dua realitas yang dibangun secara berbeda untuk pembaca yang berbeda. Tapi bagian paling menakjubkan dari data bahasa Prancis ini adalah soal manipulasi kognitif lewat jenis kata kerja. Ini soal kelompok kata sifat yang agents-focused dan kata kerja motorik atau haptik ya. Tepat. Ini sudah masuk ke ranah neurobiologi membaca. Mengapa media sering menggunakan kata kerja motorik atau kata kerja yang berfokus pada tindakan fisik pelaku? Kayak menerobos, menghantam gitu kan? Iya. Karena bahasa sensori motorik ini secara harfiah mengaktifkan area di otak pembaca yang terhubung dengan simulasi tindakan fisik. Jadi kalau saya baca berita yang pakai kata kerja fisik yang kuat, otak saya seolah-olah ngalamin kejadian itu secara fisik juga. Persis. Simulasi mental ini membuat pesan berita terus terngiang di benak Anda jauh setelah Anda selesai membaca. Anda tidak hanya membaca informasi, Anda merasakan tindakannya. Wah, itu ngeri sih. Berarti kita secara kognitif dimanipulasi supaya ngerasain emosi tertentu tanpa kita sadari. Itulah kekuatan sejati dari bahasa jurnalistik yang sering tidak kita waspadai. Jadi, apa arti dari semua ini? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Kalau kita rangkum, jelas banget ya. Kalau media itu bukanlah cermin datar yang sekedar memantulkan realitas. Sama sekali bukan. Melalui pengelompokan leksikal yang menghapus wajah individu, kemudian penggunaan metafora air yang bikin kita ngerasa ada ancaman alam. Belum lagi pelokalan berita untuk agenda politik dalam negeri dan penggunaan kata kerja fisik yang memanipulasi otak kita. Jurnalis dan editor itu secara aktif membangun realitas sosial kita. Bahasa yang kita baca hari ini itu mengarahkan kita untuk merasa empati, atau sebaliknya, merasa terancam besok. Dan untuk Anda yang mendengarkan, pengetahuan ini harusnya menjadi senjata pemikiran kritis Anda. Setuju. Besok atau lusa, saat Anda membaca berita tentang isu global apapun, perhatikan baik-baik metafora apa yang mereka gunakan. Apakah kelompok manusia sedang diibaratkan sebagai banjir? Apakah berita tersebut lebih banyak mengutip politisi lokal hanya untuk memicu amarah soal isu internasional? Jangan biarkan teks mengendalikan reaksi Anda. Nah, sebelum kita berpamitan hari ini, ada satu pemikiran penutup yang provokatif buat Anda renungkan sendiri. Iya, kita harus bicara soal AI. Di era sekarang ini kan, jurnalisme manusia lagi bertransisi ya. Banyak berita yang mulai dikurasi, bahkan ditulis langsung oleh kecerdasan buatan. Betul. Dan bagaimana AI ini dilatih? Mereka dilatih menggunakan miliaran teks dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk teks dari periode 2015 sampai 2017 yang baru saja kita bedah. Teks-teks yang udah terbukti secara ilmiah, penuh dengan metafora air yang merendahkan martabat manusia, dan penuh dengan bias politik lokal tadi. Jika algoritma dilatih dengan bahasa yang sudah terkalibrasi untuk melakukan dehumanisasi dan manipulasi kognitif, apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah AI ini nantinya bakal tanpa sadar memperkuat bias bahasa ini? Bikin manipulasinya jauh lebih halus dan berbahaya? Dan pertanyaan terpentingnya adalah, apakah kita akan sadar ketika gelombang manipulasi algoritma itu datang? Pertanyaan yang bikin merinding tapi harus kita hadapi. Terima kasih banyak udah bergabung di eksplorasi kita hari ini. Teruslah membaca dengan kritis. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya. Tetaplah waspada dengan kata-kata di sekitar Anda.